Selanjutnya, untuk skematik pada proses yang ketiga itu berupa filter atau rangkaian LC, di mana pada filter ini komponen utamanya itu adalah kapasitor. Nah, jadi pada rangkaian penyarah gelombang penuh dioda bridge ini kita tambahkan pada rangkaian tersebut berupa kapasitor. Untuk apa? Karena yang tadi kita analisis bahwa menggunakan penyarah gelombang penuh dioda bridge, ya itu arus yang mengalirnya tuh hanya di arah positifnya saja, tapi ada di waktu tertentu dia tuh bernilai 0 untuk tegangannya. Nah, untuk mengantisipasi atau menanggulangi atau untuk biar dia tidak tegangannya itu 0, maka pada rangkaian tersebut kita tambahkan kapasitor. Nah, lalu kita run untuk menganalisisnya. Nah, kita terlebih dahulu mengecek untuk pada kumparan primer. Nah, di sini sebesar arusnya itu untuk amplitude sebesar 220, untuk ininya lembahnya minus 220. Nah, ini udah. Lalu yang kita cek yang ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini bernilai 20,6. Kenapa enggak 22? Karena pada penyarah gelombang penuh itu memiliki satu periode tapi mempunyai proses sebanyak 2 kali. Jadi ini setengah periode pertama, misalkan ini setengah periode kedua. Sehingga mohon maaf, jadi mengalami dua kali tegangan jatuh pada dioda, sehingga sehingga tegangannya juga yang ini itu sebanyak 20,6 dengan cara 22 itu dikurangi dengan 2 kalinya 0,7 2 kalinya dari tegangan jatuh dioda. Jadi menghasilkan 20,6 volt. Nah, ini juga sebenarnya sama. Untuk nilainya tuh 20,6 volt untuk tegangan amplitudo, dan ininya minus 20 minus 0 gitu. Nah, intinya artinya di sini tuh nilainya itu sama antara ini dengan yang ini, yaitu sebesar 20,6 volt. Nah, untuk puncaknya 20,6 volt. Nah, akan tetapi bedanya itu dia tuh beda periodenya. Jadi periodenya tuh berkebalikan 180 derajat. Jadi kayak gitu penjelasannya. Nah, misalkan ini hapus dulu aja ya. Nah, setelah itu kita membuat ini. Nah, pada rangkaian ini sebelum ditambahkan kapasitor itu seperti ini. Jadi pada waktu di titik tertentu dia tuh akan bernilai 0, jadi sebelah sini. Nah, untuk menanggulanginya atau mengantisipasi tegangannya tuh agar tidak 0, maka ditambahkan sebuah kapasitor. Nah, untuk menganalisisnya, lalu kita misalkan tempatkan di sini untuk keluarannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kurvanya itu seperti ini. Jadi, kurvanya itu bernilai positifnya saja dan tidak bernilai 0, untuk tidak mengarah ke 0 volt gitu. Jadi nah, kalau misalnya di sini perbedaannya itu kan ya dia tuh bagian positifnya saja, akan tetapi di waktu tertentu atau di titik tertentu dia tuh bernilai 0 gitu. Nah, kalau misalnya ketika mengalami atau melewati sebuah kapasitor, nah misalkan di sini dia tuh udah melewati kapasitor untuk melewati filternya. Nah, jadi
tegangan yang dimiliki oleh si beban atau resistor itu membentuk seperti ini. Jadi tidak mengalami titik nol, hanya bagian positif saja dan tidak mengalami tegangan nol gitu. Nah, akan tapi di sini kita lihat. Nah, itulah kegunaan kapasitor dalam rangkaian ini agar tidak terjadi tegangan sebesar 0 volt gitu. Nah, untuk selanjutnya, misalkan dalam rangkaian tersebut kita tambahkan sebuah regulator. Nah, untuk regulator ini sebenarnya proses keempat dari skematik power supply atau proses yang terakhir gitu. Nah, di mana kita gunakan regulator di sini tuh bisa Zener sama atau ICLM78XX, akan tapi di sini kita hanya mencoba untuk Zenernya aja. Jadi kita cari ya Zener. Nah, misalkan kita tempatkan di sini dulu, kita edit dulu ya. Bentar. Nah, kita ini gunting dulu soalnya nanti mau ditempatkan di antara kapasitor dengan bebannya. Nah, kita akan membutuhkan juga sebuah resistor. Nah, ini kita gunting terlebih dahulu ya. Gunting. Kita membutuhkan resistornya lagi. Ya, nanti kita rapihkan ya. Untuk Zener itu kita tempatkan di sebentar. Zener ya. Zener kita tempatkan di sebelah sini. Ini ada satu di sebelah sini. Nah, lalu untuk R2-nya itu kita secara horizontal. Ditempatkan di sebelah sini. Nah, untuk R2 itu nanti masukkan sebesar 220 ohm. Yang ini sebesar 1 kilo ya kayak tadi. 1 kilo ohm. Lalu kita hubungkan dengan wire.
Sebentar. Langsung aja ya merunkannya. Tidak ada, sebentar. Tadi tuh